Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Kali ini kita mau bahas materi kimia kelas 12 semester 1 bab yang ketiga, yaitu elektrokimia. Nah, pada elektrokimia part yang pertama ini kita mau bahas pengantar ya. Sebenarnya hanya pengantar, yaitu tentang potensial reduksi standar dan ada namanya deret volta. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, elektrokimia itu berasal dari elektro dan kimia ya. Dimana elektro itu listrik, energi listrik, dan kimia itu adalah reaksi kimia. Sehingga bisa dikatakan bahwa elektrokimia itu adalah bab yang pelajari tentang hubungan antara energi listrik dengan yang namanya reaksi kimia, dalam hal ini tentu reaksi redoks. Nah, di sini sudah ada contoh dari penerapan elektrokimia ya. Nah, ada namanya garpu dan sendok di sini. Nah, ini merupakan pelapisan gitu ya, pelapisan logam. Nah, jadi awalnya misalkan garpu ataupun sendok ini terbuat dari besi, lalu bisa kita lapisi dengan emas, misalkan perak gitu ya. Nah, pelapisan ini adalah bagian dari elektrokimia, dalam hal ini sel elektrolisis. Yang di dalam elektrolisis ini akan ada namanya nanti hukum Faraday ya, baik 1 dan 2. Nah, selain pelapisan logam ada juga pemurnian logam gitu ya. Misalkan nih ada penambang emas. Nah, tidak semuanya 100% emas bisa dimurnikan dengan sel elektrolisis juga. Oke. Nah, ada juga di sini baterai dan aki ya. Ini merupakan penerapan dari sel volta gitu ya. Nah, apa sih perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis? Yuk kita bahas sekilas ya. Nah, kalau misalkan sel volta ini merupakan perubahan dari, coba perhatikan aki ya. Aki ini akan menghasilkan energi listrik, begitupun baterai bisa menghidupkan lampu gitu ya. Nah, berarti perubahan dari baterai ataupun aki itu adalah reaksi kimia. Reaksi kimia dalam hal ini reaksi redoks tadi ya, diubah menjadi energi listrik. Oke, itu untuk sel volta. Sementara sel elektrolisis ini kebalikan dari volta ya, yaitu energi listrik bisa diubah ya, perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia. Nah, untuk sel volta ini terjadi reaksi redoks yang spontan ya. Sementara untuk elektrolisis reaksinya non spontan. Nah, ini sekilas tentang sel volta dan sel elektrolisis. Bisa kita bahas di part selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, ada potensial reduksi standar. Apa sih E0 itu? Ya, pengertian dari E0 itu merupakan ukuran ya, atau kemampuan suatu logam untuk mengalami reaksi reduksi. Itu berdasarkan kata-katanya, reduksi gitu ya. Nah, jadi E0 ini merupakan angka ya. Angka kalau begitu dia bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Pengertian dari reaksi reduksi itu kan ada 4 ya. Nah, tapi di bab ini kita fokus ke reduksi tentang penangkapan elektron ya, atau penarikan elektron. Sementara oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, gimana sih reaksinya? Umumnya dia Lx plus ditambah X elektron menjadi L. Sementara
oksidasi itu kebalikannya, berarti L itu menjadi LX plus ditambah X elektron. Nah, di sini reduksi dikatakan juga sebagai reaksi pengendapan ya, karena di sini menghasilkan logam solid, sementara oksidasi dikatakan sebagai penguraian karena si solid ini berubah menjadi ion ya, aqueous. Oke, bisa dipahami. Nah, contohnya misalkan contoh ada N0 dari Na ya. Jadi bisa dituliskan reduksi Na plus ditambah elektron menjadi Na. Nanti dia punya N0 sebesar negatif 2,71 gitu ya. Sementara ada Cu, reduksinya Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Dia punya N0 sebesar positif 0,34 gitu ya. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa si Cu ini lebih mudah mengalami reduksi. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena semakin besar nilai dari N0-nya tadi ya, cenderungannya ya, semakin besar maka semakin mudah dia mengalami reaksi reduksi. Oke. Nah, bisa dipahami tentang potensial reduksi standar. Kita lanjut ke yang kedua, ada namanya apa ya? Namanya adalah deret volta. Nah, apa itu deret volta? Deret volta ini merupakan deretan ya, logam-logam yang disusun berdasarkan dengan kenaikan N0-nya gitu ya. Oke, bisa kita tulis. Ini cukup banyak ya logamnya. Nah, kita tulis di sini bahwa di sebelah kiri itu berarti disusun berdasarkan kenaikan. Maka sebelah kiri ini N0-nya paling kecil, sebelah kanan N0 yang makin besar gitu ya. Nah, kita tulis dulu nih apa aja logamnya. Cara menghafalnya bisa disimak ya. Lihat kalau nanti Baginda Kaisar meninggal, almarhum minta air zanda dari Caroline pengganti cadangan cowok Nina, senang pembagian hartanya. Sebelumnya Bibi curiga hingga Agus potong anunya. Oke. Lihat kalau nanti Baginda Kaisar meninggal, almarhum minta air zanda Caroline pengganti cadangan cowok Nina, senang pembagian hartanya. Sebelumnya Bibi curiga hingga Agus potong anunya. Nah, di sini yang tengah yang berada di antara negatif dan positif adalah H ya, karena N0H itu adalah 0. Berarti sebelah kiri negatif, sebelah kanan bernilai positif. Oke. Nah, deretan ini ya bisa dilihat sifatnya bahwa ada air di sini ya, H2O. Sebelah kiri dari H2O ini adalah logam-logam yang bereaksi dengan air. Sementara yang sebelah kanan ini logam-logam yang tidak dapat bereaksi. Tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, kemudian ada juga H+. Nah, sebelah kiri dari H+, itu berarti logam-logam yang bisa bereaksi dengan asam. Nah, sementara sebelah kanan dari H+ dia tidak bereaksi dengan asam. Oke.
Nah, selain itu, karena E0-nya sebelah kiri ini makin kecil, maka semakin kiri semakin mudah mengalami oksidasi, atau tadi disebut juga terurai ya. Reaksi umumnya berarti L menjadi Lx plus ditambah X elektron. Sementara semakin kanan dia reaksinya semakin reduksi ya, atau bahasa lainnya mengendap. Nah, reaksi umumnya kita balik saja, Lx plus ditambah X elektron menjadi L. Oke. Nah, sebutan untuk oksidasi ya, selain dari teroksidasi gitu ya, teroksidasi, kemudian ada sebutan lain juga reduktor, lalu dioksidasi, kemudian mereduksi, itu sebutan dari logam-logam yang sebelah kiri. Nah, logam-logam yang semakin ke kanan sebutannya adalah tereduksi ya. Kemudian ada oksidator. Lalu ada juga direduksi. Kemudian mengoksidasi. Oke, itu sebutannya ya. Nah, selain itu bisa juga dipahami bahwa logam-logam yang sebelah kiri, logam yang kiri bisa usir logam yang kanan dari senyawanya. Atau usir ini dianggap mengendapkan gitu ya, logam-logam sebelah kanan dari senyawanya. Oke, boleh dihafalkan ya dengan cara yang enak untuk dihafal. Oke, kita lanjutkan gimana sih contoh soal dari potensial reduksi standar juga deret volta. Yuk kita lihat yang pertama ada dari data E0CU sama dengan positif 0,31 volt dan E0ZN ini sebesar negatif ya 0,76 volt. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah CU lebih mudah teroksidasi. Oke. Kita coba dulu ya, kalau ada soal seperti ini kamu boleh tulis yang mana sih logam yang berada di sebelah kiri dan yang mana yang sebelah kanan. Nah, kita lihat dari E0-nya saja. Positif dengan negatif tentu karena deret volta itu E0 kecil ke E0 besar, maka kita taruh yang negatif dulu sebelah kiri dari yang positif. Zn berarti kan sebelah kiri baru CU sebelah kanan. Nah, ambil kesimpulan bahwa yang sebelah kiri tadi adalah mengalami oksidasi gitu ya, terurai. Kemudian sebelah kanan itu reduksi, bisa mengendap. Nah, bisa juga reaksinya seperti apa kalau terurai Zn-nya. Zn menjadi Zn2 plus ion dan 2 elektron. Kalau reduksi mengendap berarti Cu 2 plusnya ditambah 2 elektron menjadi logam Cu-nya, endapan. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau gitu kita coba lihat Cu lebih mudah teroksidasi, yang A. Benar? Yang teroksidasi yang mana? Sebutan untuk oksidasi, teroksidasi. Reduksi, tereduksi. Berarti yang teroksidasi sebenarnya adalah si Zn gitu ya, bukan Cu. Oke, yang B, logam Zn lebih mudah mengendap daripada logam Cu. Yang lebih mudah mengendap malah yang Cu. Oke. Kemudian dalam deret volta logam Zn terletak sebelah kanan. Benar nggak Zn sebelah kanan? Kebalik ya, sebelah kiri. Yang D, logam Zn lebih mudah larut menjadi ion dibandingkan logam Cu. Oke, larut itu sama saja terurai ya. Nah, maka benar bahwa logam Zn itu lebih mudah larut menjadi ion. Di sini ada ionnya. Maka jawabannya adalah yang D. Bagaimana dengan E? Bagan sel voltanya dapat ditulis dengan notasi sel volta atau sebut juga bagannya ya. Selalu ditulis berdasarkan deret voltanya, yaitu menuliskan oksidasi dulu, baru kemudian reduksi. Ya, oksidasi itu tadi logam menjadi ionnya gitu kan. Kemudian kalau reduksi kan ionnya dulu menjadi logam. Sehingga di sini ya, di soal ini
harusnya Zn jadi Zn2+, kemudian Cu2+, jadi Cu. Jadi yang E itu salah karena terbalik. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. X, Y, dan Z adalah unsur-unsur dalam deret volta. Logam X dapat mengusir Z dari senyawanya. Logam Y bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen, sedangkan X dan Z tidak. Susunan unsur tersebut dari kiri ke kanan dalam deret volta adalah, oke, bisa kita tulis dulu deretnya. Kurang panjang ya. Oke, dikatakan di sini logam X dapat mengusir Z. Nah, kalau mengusir Z, ingat ya bahwa kiri usir kanan. Siapa yang mengusir X? Berarti X itu ada di kiri dan Z ada di kanan. Itu yang pertama. Logam Y bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Kalau dia bereaksi dengan air, berarti Y ini di sebelah kiri dari air atau H2O. Sedangkan X dan Z tidak. Nah, berarti kita bisa tulis bahwa X dan Z itu sebelah kanan dari H2O. Oke, kita tulis dulu ada H2O-nya deh, H2O. Ya, X dan Z itu sebelah kanan. Dan penulisannya X dulu sebelah kiri baru Z ya. Berarti ini X dan ini Z. Nah, berarti satu lagi Y sebelah kiri dari H2O. Maka kiri ke kanan Y dulu ya, baru X, baru kemudian Z. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 2. Yang sekian untuk elektrokimia part yang pertama ini. Jangan lupa mencatat dan hafalkan deret voltanya ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.